Oke, selamat sore. Kita sore ini akan berbicara tentang matriks atau ukuran baik buruknya klasifikasi, ya. Nah, ada beberapa ukuran yang sering dipakai ya, yang mendasarkan ukuran itu pada, apa yang kita sebut sebagai confusion matrix, ya. Confusion matrix itu, sebuah matriks yang terdiri dari, mmm 4 eee, kuadran. Yang pertama disebut sebagai true positif, yang kedua disebut sebagai true negatif, kemudian yang ketiga disebut sebagai false negatif, dan false positif. Nah, ada 2 mmm, bagian di sini yaitu ground truth atau kenyataannya ya, kemudian ada predicted atau yang diprediksikan. Nah, confusion matrix ini digambar untuk, binary classification. Nanti kalau untuk, kelas yang lebih banyak atau multiple class, maka ini kita, extend menjadi 3 atau 4 sesuai dengan jumlah kelas target, ya. Nah, apa itu true positif? True positif adalah, tebakan yang benar. Jadi yang berawal dari kata-kata true itu tebakan yang benar. Jadi dia diprediksi positif ya, sebenarnya dia juga positif, ya. Jadi andaikan saja ini binary class-nya adalah positif dan negatif, ya. Sedangkan true negatif itu adalah sebuah tebakan negatif yang kenyataannya juga negatif, ya. Katakanlah, contohnya adalah, kita mengklasifikasi apakah dia positif terkena DB, penyakit gula atau tidak kena penyakit gula gitu ya. Berarti ada positif gula, negatif gula begitu kira-kira ya. Ada yang ditebak positif dan benar-benar positif disebut true positif, ada yang tidak kena gula, negatif gula dan ditebak negatif juga sehingga true negatif. Jadi yang di tengah ini yang ya diberi diarsir warna hijau ini adalah yang benar. Nah, lalu apa itu false positif? False positif adalah ditebak positif tapi salah. Makanya false ya. Ditebak positif nyatanya adalah negatif. Jadi kalau misalnya ilustrasinya adalah untuk gula, untuk deteksi penyakit gula, dia ditebak kena penyakit gula padahal enggak, ya. Jadi kita sebut sebagai false positif, ya. Sedangkan false negatif adalah, mmm, diprediksi tidak kena gula, tidak diprediksi negatif, padahal nyatanya dia positif. Ground truth-nya dia positif, ya. Jadi di sini disebut sebagai false negatif. Nah, yang diarsir warna, kuning ini ya, ini dan ini adalah, eee, kasus salah ya, kasus tebakan yang salah, tebakan salah. Jadi kalau yang di sini tebakan positif yang salah ya, mmm, yang di sini adalah tebakan positif yang salah ini, ya. Sedangkan ini adalah tebakan negatif yang salah, ya. Oke, atau prediction ya. Jadi di sini ada predicted, di sini ada ground truth atau the truth. Nah, ukuran baik buruknya sebuah, eee, pekerjaan klasifikasi ini ya, ini akan ditunjukkan oleh beberapa parameter. Satu, ini adalah accuracy. Akurasi itu adalah seluruh tebakan benar, true positif dan true negatif, dibagi dengan seluruhan data. Jadi true positif, false positif, true negatif, false negatif itu dijumlahkan. Berarti semua data, ya. Oke, itu kita sebut sebagai akurasi. Kalau misalnya, akurasi ditemukan ternyata 100%,
berarti seluruh tebakan itu benar. Yang positif ditebak positif, yang negatif ditebak negatif. Maka false positif dan false negatifnya akan menjadi 0. Ya. Maka seluruh data tertebak dengan benar. Makanya orang sering menyasar, menginginkan akurasinya tinggi, gitu ya. Nah, tetapi pada umumnya kita tidak bisa menemukan atau jarang menemukan prediktor yang memenuhi 100% benar gitu. Nah, maka ada ukuran-ukuran lain di sini ya, ada presisi. Presisi itu adalah seluruh tebakan positif yang benar dibagi dengan true positif ditambah false positif. Jadi ditambah yang pada kenyataannya positif semua. Jadi katakanlah ada dari 100 orang ada 80 orang yang kena gula. Berarti yang positif gula itu ada 80 orang. Nah, presisi ini membandingkan antara berapa yang ditebak sebagai gula. Katakanlah dari 60 orang yang positif itu yang benar ditebak sebagai positif gula itu 60. Maka 60 tebakan benar positif dibagi dengan 80 jumlah yang kena gula. Ya. Sedangkan recall ini adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Jadi kalau yang ini kualitas tebakan dibandingkan dengan seluruh data, jadi berapa sih dia bisa precisely gitu ya, precisely menebak begitu, sedangkan untuk recall ini adalah true positif ya, seluruh tebakan positif yang benar dibagi dengan false negatif. Jadi false negatif itu aslinya adalah positif tapi ditebak negatif. Jadi tadi ada yang keliru saya keliru, saya koreksi saja. Jadi presisi ini adalah melihat seberapa baik tebakannya. Jadi dari yang tebakan positifnya berapa gitu ya dibagi dengan tebakan positif yang benar dan tebakan false positif itu ditebak positif tapi aslinya negatif. Jadi ini adalah tebakan positif totalnya berapa ya di sini. Ya. Jadi presisi itu berbicara tentang seberapa baik kualitas tebakan positifnya. Sedangkan recall itu seberapa baik kita dapat merecall, dapat mengambil kembali yang positif. Jadi kalau tadi ada 80 orang positif gula, itu kenyataannya ya. Kemudian true positifnya ditebak dengan baik itu 60 misalnya. Nah, itu benar ditebak gula gitu ya. Maka recall-nya atau kemampuan dari prediktor ini untuk mengambil yang positif, memperkirakan yang positif dengan benar, itu adalah 60/80. Ya. Sedangkan kalau yang ini kita hitung, dia menebak positif berapa. Katakanlah dia menebak positif itu 70. Ya, 70 itu ditebak positif. Ditebak positif itu sama dengan 70 positif gula ya. Lalu tebakan yang benar itu 60. Sehingga kita akan ketemu 60 dibagi 70. Ya. Ini adalah kemampuan atau kualitas prediktor ini untuk menebak dengan benar ya. Jadi berapa persen tebakan benar, berapa persen tebakan salah, kira-kira begitu. Kalau yang ini ya dari 80% yang benar-benar gula, berapa yang bisa dia recall, berapa yang dia bisa ambil
kembali, gitu ya. Oke. Jadi kalau ini pembaginya adalah jumlah tebakan positif, kalau ini pembagiannya adalah jumlah yang benar-benar positif. Oke. Ya, jadi keterangannya dari sebelah kiri. Nah, contoh di sini contohnya kalau tadi saya pakai contoh gula, ini contoh penerapannya deteksi spam. Jadi spam itu kalau ada dapat email, ada yang emailnya benar-benar spam dan ada yang emailnya itu bukan spam. Ya. Jadi ada dua ya, positif spam dan negatif spam. Ini kalau di sini kita buat sebagai ground truth-nya ya. Ke sini adalah predicted-nya. Ya, ini berapa yang diprediksi sebagai positif spam, berapa yang ditebak sebagai negatif spam. Yang positif ditebak positif ditaruh di sini sebagai true positif, yang positif ditebak yang positif ditebak negatif di sini jadi false positif ya, positif tapi ditebak positif tapi sebetulnya negatif spam. Yang negatif ditebak sebagai negatif ya, jadi yang negatif spam ditebak sebagai negatif spam di sini true negatif ya. Yang negatif spam ditebak sebagai positif yang positif spam di sini ditebak sebagai negatif itu berarti false negatif. Ya, ditaruh di sini. Ya. Jadi 4 kuadran. Oke. Nah, soal matriks tadi atau ukuran baik buruknya sebuah metode itu kita bisa ukur ya menggunakan sebuah fungsi untuk membuat confusion matrixnya tinggal panggil saja fungsi confusion matrix yang bisa Anda import ya. Fungsi ini diimport dari library sklearn matrix ya. Oke. Saya kira itu untuk materi kita tentang matriks atau ukuran baik buruknya sebuah pekerjaan klasifikasi atau kualitas dari classifier.